Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk kelas 4 dan 6 Selasa tanggal 14 bulan 7. Proses pertumbuhan pada tumbuhan. Ya. Kita lihat pertanyaannya. Ini kompetensinya adalah menulis esai pendek, menuliskan tanggapan terhadap tayangan. Ya. Oke. Jadi bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak menggunakan spora? Ya, kurang lebih secara teori seperti ini ya. Secara pengamatan di lapangan ya, bukan secara teori. Jadi pohon paku ini adalah pohon yang tidak berkembang biak dengan biji. Ya, ada spora, ini adalah organ yang mirip biji, ya, mirip dengan biji yang menggantikan peran biji dalam proses perkembangbiakan. Jadi tumbuhan paku sama dengan lumut ya. Bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak dengan spora? Ini jawaban terbaiknya adalah prosesnya menggunakan metagenesis ya, dengan cara metagenesis ya. Proses pertumbuhan tanaman paku dengan spora ya, termasuk perkembangbiakan vegetatif ya, vegetatif atau tidak kawin ya. Jadi spora ini ya dihasilkan tidak melalui proses perkawinan ya atau penyerbukan. Spora dihasilkan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan ya, sehingga cara perkembangbiakan dengan spora termasuk cara perkembangbiakan yang vegetatif ya. Nah, nanti dalam prosesnya apakah sama sekali tidak ada proses perkawinan dalam perkembangbiakan paku? Ada. Ya, ada. Nanti ada proses penghasil spora dan proses yang kanan nanti generatif, yang kiri nanti proses vegetatif, dan ada proses generatif di sini. Karena di sini nanti akan ada egg ya atau telur ya. Di sini ada spermatogenesis, ada spermanya. Jadi di kanan nanti generatif, di kiri vegetatif. Ya, tetapi yang berhubungan dengan spora ini adalah spora. Nah, ini nanti di proses vegetatifnya. Jadi proses ini nanti kalau sudah SMP dipelajari namanya metagenesis. Metagenesis. Nah, ini belum menjadi materi SD, tapi saya kasih tahu dulu bahwa tanaman paku ini melalui proses metagenesis ya. Dan proses di sini pertanyaannya adalah sekali lagi, bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak dengan spora? Pada proses sisi yang menggunakan spora ini ya, yang menghasilkan sebenarnya ya, ini adalah pertumbuhan dengan cara vegetatif ya, vegetatif. Nanti baru akan ada siklus generatifnya. Itu adalah jawabannya. Jadi kalian bisa menjawab dengan singkat, cukup dengan vegetatif gitu harusnya sudah boleh. Kalian lengkapi dengan kata proses pertumbuhan tanaman paku dengan spora termasuk perkembangbiakan vegetatif boleh. Ya, dikasih keterangan lagi, spora dihasilkan melalui proses tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Ya, penyerbukan itu kalau di hewan namanya perkawinan. Pada intinya sama, bertemunya sel telur dan sel sperma.
ya, baik penyerbukan maupun perkawinan. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Mengapa pertumbuhan vegetatif buatan ya dengan cara menempel dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik? Ya, kita vegetatif buatan ini tidak kawin tapi buatan. Ya, vegetatif buatan ini adalah tidak kawin tapi buatan. Macamnya banyak, bisa mencangkok, bisa menempel seperti ini, atau menempel kita sebut juga okulasi atau okulasi. Bisa juga dengan cara menyambung atau mengenten. Bisa dengan stek. Ya. Ini adalah cara-cara buatan, bisa kultur jaringan. Ya, tapi pertanyaannya adalah sekali lagi, mengapa pertumbuhan vegetatif buatan dengan cara menempel atau okulasi ini dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik? Nah, mari kita jawab. Ini adalah proses menempel. Jadi bagian yang sedianya ada tunasnya disayat, terus dikasih tunas dari tanaman lain. Ini namanya tanaman induk. Ya, ini tanaman yang ditempelkan, ini tunjukkan ini yang ditempelkan. Jadi ini adalah yang ditempel. Ya. Apa keuntungannya? Ya, tidak seperti mencangkok. Mencangkok ini ya sama-sama cepat berbuah, tetapi kalau mencangkok tidak memiliki akar tunggang. Ya. Jadi keuntungan okulasi atau menempel, keuntungan menempel yang pertama, yang memang diinginkan ya, yang jelas cepat berbuah. Yang kedua, sifat buah sesuai dengan yang diinginkan. Sifat ya tanaman sesuai dengan ya yang diinginkan. Karena yang ditempel ya, yang ditempelkan ini ya, yang ditempelkan ini adalah sifatnya sudah diketahui. Mungkin buahnya manis ya, jangan pakai ini, pakai hitam aja. Ya, ini sifatnya sudah diketahui. Di sini yang ditempel ini sifat sudah diketahui. Sudah diketahui. Apa? Misalnya buahnya manis, lebat, sudah manis, lebat lagi, ya. Mungkin juga buahnya warnanya menarik, ya. Pokoknya yang bagus-bagus. Nah, sebagai induknya, ya, diambilkan dari jenis yang akarnya kuat. Induk, ya, induk diambil dari jenis yang akarnya kuat atau pokoknya ya akarnya kuat. Ya, sehingga memiliki selain akarnya kuat, dia juga keuntungannya memiliki akar tunjang sehingga nanti tidak mudah roboh. Ya, keuntungan yang keempat mungkin ya. Keempat, memiliki akar tunjang sehingga tanaman tidak mudah roboh. Tanaman ya tidak mudah roboh. Ya, jadi sudah berbuahnya cepat. Nah, satu lagi ya, bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dan waktunya cepat. Ya, yang kelima, bisa menyediakan bibit unggul dengan waktu yang lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Dengan jumlah banyak gitu aja. Dengan jumlah banyak.
Nah, itulah keuntungan dari okulasi. Paling tidak ada 5 keuntungan. Dan ini sangat menarik. Ya, Pak Ali sendiri menanam mangga okulasi juga. Dan sekarang sudah berbuah, buahnya sesuai dengan yang diceritakan oleh penjualnya. Ya, jadi itu adalah keuntungannya. Baik, ini adalah proses pertumbuhan pada tumbuhan dengan fokus pada yang cara vegetatif. Masih banyak lagi cara vegetatif yang lain, mungkin akan dibahas di kesempatan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.